Sayyid dan Habib merupakan dua entitas berbeda. Sayyid dari Hijaz, sementara Habib dari Yaman Hadrami. Berikut penjelasan ilmiah terkait kronologi, momen dan tujuan mereka ke bumi Nusantara. Takbir! Takbir! Siap ganyang begal nasab! Siap ganyang begal nasab! Siap usir begal nasab! Takbir! Sahabat Puja Sumatera. Kiai Haji Agus Sunyoto, sejarawan NU dan penulis Atlas Wali Songo, menyebut Islam masuk ke Nusantara sejak abad 7 Masehi di era Kerajaan Kalingga. Namun sifatnya masih individual atau lewat para pedagang, belum bersifat komunal atau masif dan sistematis. Pada abad 9 hingga 10 Masehi, para penyebar Islam dari Persia sudah mengawali masuk ke Nusantara. Mereka dikenal keluarga Lor yang membangun pemukiman di Jawa bernama Pemukiman Loram atau Loran. Di antara tokohnya bernama Fatimah binti Maimun hingga Syekh Subakir. Pada abad 14 Masehi, para pemuka Islam dari Iran, Maroko, dan Uzbekistan yang leluhurnya berasal dari Hijaz sudah berdatangan ke Nusantara dalam rangka persebaran Islam. Mereka adalah keluarga Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang menyebar ke berbagai wilayah. Mereka adalah Sayyid Al-Kazimi Al-Husaini dan Al-Jilani Al-Hasani yang datang ke Nusantara. Para Sayyid Hijaz ini datang ke Nusantara membawa sikap ramah berbasis kearifan lokal. Di antara tokoh-tokohnya bernama Sayyid Maulana Malik Ibrahim, Sayyid Datuk Kahfi, Sayyid Jumadil Kubro, hingga Sayyid Hasanuddin Quro. Mereka menanggalkan budaya asal untuk berasimilasi dan berakulturasi dengan warga Nusantara. Mereka masuk ke lingkungan keluarga para raja dengan misi memperbesar persebaran Islam. Misi mereka secara lebih masif kelak dilanjutkan Majelis Wali Songo pada abad 15 Masehi. Dari proses asimilasi itu, kelak lahir rumpun Sadah Al-Jawi, keturunan Sayyid Hijaz di Nusantara. Sejak abad 15 Masehi ini, Islam sudah sangat besar di Nusantara. Banyak Sadah Al-Jawi yang jadi pemuka Islam, khususnya dari lingkungan kerajaan atau kesultanan. Para Sadah Al-Jawi ini menjadikan ajaran Islam memiliki wajah yang khas Nusantara. Ajaran Islam berbasis keramah tamahan dan kearifan lokal Nusantara. Kiai Haji Agus Sunyoto menjelaskan, para Sayyid Hijaz dari Makkah Madinah datang ke Nusantara secara bergelombang-gelombang. Pada gelombang kedatangan Sayyid Hijaz berikutnya, Nusantara sudah terdapat banyak Sadah Al-Jawi. Kedatangan Sayyid Hijaz pada gelombang berikutnya ini sudah mendapat sambutan hangat kalangan Kesultanan Nusantara. Pada 1990 Masehi atau akhir abad ke-18 Masehi, konflik besar terjadi di Makkah, Madinah atau Hijaz. Konflik ini disebabkan gerakan pemurnian kaum Wahabi di Makkah. Para Sayyid banyak yang dieksekusi dan diburu kaum Wahabi. Walhasil para Sayyid dari Hijaz ini mencari suaka hidup di Nusantara. Para Sayyid dari Hijaz ini ditampung dan dicarikan tempat oleh pemimpin kala itu, yaitu Sultan Hamengkubuwana II. Oleh Hamengkubuwana II, mereka diberi tempat untuk hidup di sekitar Jogja. Tempat ini kelak dikenal dengan istilah wilayah Sayyidan. Para Sayyid dari Hijaz itu hidup di kampung Sayyidan ini. Sultan Hamengkubuwana II adalah kakek dari Pangeran Diponegoro. Kelak ketika Pangeran Diponegoro mengangkat senjata pada tahun 1825 sampai 1830 Masehi, para Sayyid dari Hijaz yang berada di kampung Sayyidan ini ikut mendukung perang yang dikomandoi Pangeran Diponegoro tersebut. Saat Pangeran Diponegoro kalah perang dan ditangkap Belanda pada 1830 Masehi, para Sayyid dari Hijaz beserta para pengikut Diponegoro lainnya tak mau menyerah. Mereka melarikan diri dan menyebar ke berbagai daerah. Mereka tetap menyimpan bara perlawanan pada para penjajah, sekaligus mendakwahkan Islam di daerah persembunyian. Karena kuatnya pengaruh Sayyid pada zaman itu, sehingga seluruh keluarga Sayyid terus diburu dan dibunuh, sehingga saat itu banyak para Sayyid yang menghilangkan gelar Sayyid. Mereka sembunyi dan banyak yang menyebar ke seluruh Nusantara, seperti Sumatera dan lainnya. Perlawanan rakyat dan para pejuang terus terjadi, dan diakui oleh sejarah bahwa titik perlawanan terhebat rakyat ada di Jawa Timur, Palembang, Aceh, dan Kalimantan. Sehingga Belanda merasa beberapa titik ini harus dijinakan. Sahabat Puja Sumatera, Kiai Haji Agus Sunyoto menjelaskan, pada tahun 1832 Masehi,
2 tahun setelah Perang Diponegoro padam, penjajah Belanda mendatangkan orang Arab dari Yaman ke Nusantara. Inilah pertama kali Arab Yaman berada di Nusantara. Orang Arab Yaman datang ke Nusantara saat Islam sudah besar. Belanda mengincar orang Yaman karena negara mereka mengalami konflik perang saudara dan didorong faktor kemiskinan. Dan Belanda meyakini orang Yaman mampu menandingi para Said yang telah lama berada di Nusantara. Negeri Hadramaut pada akhir abad ke-19 itu mengalami perang saudara antara Al-Kuwaiti dan Al-Khatiri. Mereka memperebutkan kekuasaan di Hadramaut. Bahkan kekayaan Hadramaut tahun 1930 hanya dapat memenuhi kebutuhan seperempat penduduknya. Padahal penting dicatat, pada tahun itu 20-30% penduduk Hadramaut tinggal di berbagai negara lautan India. Para Habib dari Yaman ini tidak mengalami ikut perang terhadap Belanda, sebab mereka didatangkan langsung oleh Belanda sendiri. Di Nusantara, Habib dari Yaman diangkat Belanda menjadi kapitan Arab, mufti, dan sejumlah jabatan administratif penting lainnya. Komunitas ini disiasati oleh pemerintah kolonial dengan membuat basis kependudukan di kawasan-kawasan tertentu atau kawasan terkuat perlawan rakyat pribumi terhadap Belanda yang disebut Kampung Arab. Keberadaan Kampung Arab ini bisa dijumpai di beberapa pulau di Indonesia. Di Jawa, keberadaan mereka ada di Jakarta, Pekalongan, Tegal, Cirebon, Jember, Bondowoso, Pasuruan, Malang, Gresik, dan lain-lain. Di Bali ada di Singaraja. Di NTB kaum Arab berbasis ada di Sumbawa. Sebaliknya, di NTT mereka berkerumun di Kupang dan Sumba. Di Sumatera mereka berkoloni di Palembang, Deli Serdang, Jambi, dan Aceh. Di Kalimantan, Kampung Arab dijumpai di Banjarmasin dan Pontianak. Di Madura, mereka ada di Bangkalan dan Sumeneb. Di Sulawesi, mereka ada di Palu, Makassar, Gorontalo, Donggala, dan Manado. Di kawasan Maluku, keberadaan komunitas Arab ada di Ambon, Ternate, dan Banda Neira. Beberapa Sada Alawiyin generasi awal oleh kolonial dimasukkan atau ditempatkan untuk melanjutkan kerajaan atau kesultanan, seperti Kesultanan Pontianak, Siak Sri Indrapura, Sambas, Pelalawan, Riau Lingga, dan sebagainya. Tapi ternyata sejarah membuktikan teori itu, bahwa yang benar ternyata Tuhan. Ketika orang Islam di Timur Tengah tidak nyaman dengan kondisi Timur Tengah, banyak yang minggat. Termasuk minggat yang Cina, akhirnya Islam yang Cina kata, minggat yang Aceh, akhirnya yang Aceh kata. Sama seperti Pangeran Diponegoro, Pangeran Dinowo, tukaran kecewa sampai keraton sudah minggat. Akhirnya ono Islam teng Sulawesi, ono pangeran nak berkeliaran itu. Berhubung wis dadi pangeran kan tetep mental mimpine kan pancet. Akhirnya do gawe pondok, gawe gerak. Makanya banyak sejarawan yang mengatakan Islam di Aceh masuk Aceh itu ya abad 7. Jadi abad persis sahabat. Nabi itu kan sekitar tahun 610, ya. Kalau Masehinya sekitar 610. Gitu. Kisarannya ya terpaut sekitar 600. Kenapa disejarahkan di Aceh itu era sahabat? Karena ketika konflik Muawiyah itu benar-benar ekstrim, itu banyak sahabat yang netral yang milih minggat. Gak melok-melok, dia pergi. Sebenarnya saat pergi itu menuju Cina, karena dulu kota populer itu Cina. Ya banyak yang sampai ke Cina. Makanya kayak Cina di King, di apa itu banyak kepulauan Cina sing Islamnya sudah mayoritas. Bahkan hampir semua elemen di Cina itu sudah banyak yang Islam. Termasuk pasukan. Makanya abad keberapa itu ada Jenggo, ada apa itu kamu tidak usah kaget karena era sahabat saja sudah ada Islam di Cina. Sehingga Islam sudah merasuk di sana lama, termasuk banyak saja pasukan-pasukan Cina yang Islam. Makanya kayak cerita Jenggo Islam, terus Masjid Sampokong di Semarang itu diyakini Jenggo Dzurriyyah Rasul, itu memang masuk akal. Dulu ketika tragedi itu memang banyak Dzurriyyah Rasul yang pergi ke Cina. Nah itu ada nggak sampai Cina, bekesatan, beberapa merah, pokoknya salat Malaka akhirnya tergambar doa. Sehingga Islam di Aceh tua betul. Orang sepakat pasti Islam pertama di Indonesia itu di Aceh. Makanya cara Faiz ya wajahnya orang Aceh itu lebih dekat ke Arab atau India, karena dulu mbah-mbahnya itu kalau nggak Arab ya apa? Itu sejarah. Kemudian bahkan sebagian riwayat mengatakan ini yang sejarah paling ekstrim. Zuriyahnya Husain yang bahkan mensyaratkan nggak boleh nikah sama Sarifah, harus nikah sama Ajab.
Makanya banyak saya kasus bin Yahya bin Bafadol atau Balfake itu banyak yang gak rai saya jelas. Rai ini, saya kadang rai Cino, ya kayak Cenghu barang itu. Saya pernah ditanya, apa mungkin Cenghu Durya Rasul, tapi rai ini kok Cino? Meripati ya sih. Dulu ketika banyak pembantaian karena orang memburu zuriyahnya Husain. Ya sejarah itu kan kayak film-film Cina. Karena takut zuriyahnya Husain itu nanti melawan, mengkudeta, banyak orang yang berburu zuriyahnya Husain mau dibantai. Sehingga untuk mensiasati itu banyak yang harus kawin sama orang non Arab. Dan rai ini pesek atau keriting, pokoknya serah ketara arah. Paham? Sehingga banyak zuriyah Rasulnya yang sudah secara wajah, secara postur sudah ada kayak zuriyah Rasul. Padahal silsilahnya jelas sampai Nabi. Itu dulu bagian dari strategi menghindari pembantaian. Makanya kamu jangan kaget. Misalnya istrinya Sari Budatua Cina, putri Cempo Cina. Cina Cina kok natape dok kanjeng. Saya itu ngaji aku roh, ngenteni dikandani. Itu sejarahnya memang begitu. Memang disengaja dulu dari babahnya apa? Artinya ya mungkin tuh kalau pesek turunan Nabi. Nah, turunan Nabi keluarganya Nabi. Nah, keluarga yang untuk Nabi Jahal Abu Lahab barang.